manisan. Mantap! Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Inggris dan juga Swiss. Presiden tiba di Bandar Udara London Stansted, Inggris pada Minggu waktu setempat. Dalam kunjungan kerja di Inggris, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Raja Charles III dan juga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan digelar untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Saudara, dalam kunjungan kerja di Swiss, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato di World Economic Forum. Dengan Raja Charles, kemudian juga dengan Perdana Menteri Inggris, salah satu pembicara tentu di forum ekonomi dunia ini adalah bagian dari kita membuka potensi-potensi kerjasama dengan seluruh negara-negara sahabat. Saudara, bendera Iran raksasa dikibarkan di pusat kota Los Angeles dalam aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung para demonstran anti pemerintahan di Iran. Visual udara ini, Saudara, menunjukkan aksi unjuk rasa di dekat balai kota Los Angeles pada Minggu waktu setempat. Para demonstran membentangkan dan juga menjunjung tinggi bendera raksasa Iran era pra-revolusi sebagai simbol perlawanan terhadap rezim saat ini, Saudara. Bendera ini merupakan panji resmi Iran era pra-revolusi pada tahun 1979 yang kini diadopsi oleh para aktivis sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan saat ini. Los Angeles, Saudara, dikenal sebagai populasi diaspora Iran terbesar di luar negeri. Sementara itu, Saudara, sejumlah warga Iran menyeberang ke Turki pada Jumat waktu setempat. Namun perjalanan itu bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengakses layanan internet yang diblokir sejak awal Januari. Beberapa pelintasan perbatasan di Provinsi Van Turki Timur mengaku hanya melakukan perjalanan singkat untuk menghindari pemadaman komunikasi di Iran. Mereka menyebut akses internet di Iran diblokir sejak 8 Januari lalu. من کارم اینترنت رو مجبور بودم بیام تا اینجا و استفاده بکنم و انجام دادم کارم و دوباره برمیگردم ایران تا شرایط ببینیم چطور میشه و اگر اینترنت درست بشه که میمونیم، اگر نه مجبوریم دوباره بیایم برای استفاده از اینترنت حالا کشورهای همسایه دیگه کشورهای. Sementara itu, Saudara, di ibu kota Iran, Teheran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan juga puing-puing di jalanan. Sisa protes juga sudah mulai dibersihkan, Saudara. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota dan juga lalu lintas pun kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, media pemerintah Iran pun mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Lebih lanjut soal tensi hubungan Iran dan Amerika Serikat, kami membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa. Selamat petang, Mas Teguh. Selamat petang Indonesia. Mas Teguh, kalau kita lihat perkembangan dari tensi hubungan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini seperti apa? Karena kalau kita lihat di Teheran sendiri aksi protesnya sudah mulai mereda, tapi di sisi lain di Los Angeles, di sana justru diaspora Iran justru melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran mendukung demonstran anti pemerintahan saat ini. Apa yang Anda baca? Yang saya baca adalah saat ini terdapat sekitar antara 500.000 sampai 1 juta warga Iran yang tinggal di Amerika Serikat ya. Mereka itu secara bertahap meninggalkan negeri Iran tahun 1979
saat terjadinya revolusi di mana Raja Iran saat itu, Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer itu diasingkan dan mengungsi ke Amerika Serikat dan selanjutnya digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah Ruhollah Khomeini ini merupakan pemimpin yang sangat revolusioner, ideologis, dan langsung mengubah kebijakan luar negeri Iran dari sangat pro-Amerika, dari sangat pro-Israel menjadi sangat anti-Amerika dan sangat anti-Israel. Jadi yang kita perhatikan saat ini terjadi di Amerika Serikat adalah perang opini dari para pelarian tersebut atau para eksodus dari Iran, dan mereka itu dalam pandangan saya itu ini adalah uji kekuatan. Bahasa teknisnya adalah testing the water. Apakah dari sini bisa menyebar kepada negara-negara lain? Dan tampaknya hal ini sulit karena di negara-negara Uni Eropa saya perhatikan hal ini tidak terjadi. Tapi bagaimanapun juga ini mengingatkan saya pada situasi tahun 1960 ketika Amerika Serikat mempersiapkan pelarian-pelarian dari Kuba untuk dilatih secara militer dan kemudian disiapkan untuk menyerang Kuba. Saat itu memang terasa sekali untuk menghadapi seorang pemimpin yang karismatis, revolusioner seperti Fidel Castro itu sangat kuat. Rakyat menyatu dengan negara. Kalaupun hari ini kita perhatikan di Iran, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Kompas, keadaan itu telah aman karena memang demo anti pemerintah itu kalah dengan demo yang pro pemerintah. Mas Reza, ya. Meskipun kalau kita lihat, kalau dari segi ancaman militer, Trump sendiri kan sudah menyiagakan 30.000 pasukan dan juga kapal induk di Timur Tengah begitu, mengancam tindakan militer jika Iran terus menindak demonstran dengan kekerasan. Tepat sekali. Memang Trump ini yang mendikte ya, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Iran harus berdasarkan persetujuan Amerika Serikat. Kalau hukuman mati dibatalkan berarti ini terkesan Iran mengikuti perintah petunjuk dari Amerika Serikat. Tapi ternyata kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran sendiri, mereka sudah berhasil melakukan operasi kontra intelijen sehingga menangkap lebih dari 500 penduduk, baik warga negara Iran maupun warga negara asing yang terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Jadi ini adalah, dalam pikiran saya, ini adalah suatu situasi di mana Amerika Serikat sedang mempersiapkan sesuatu, di mana sesuai teori mereka berpura-pura tidak akan menyerang, tapi mendadak akan melakukan serangan. Maka ini adalah skenario pertama. Ini seperti yang dilakukan oleh kelompok Vietnam Utara sangat berhadapan dengan Amerika tahun 60-an awal. Tadi juga Anda bilang bahwa Mas Reza, tadi juga Anda bilang bahwa ini ada perang opini begitu, perang verbal begitu. Kalau kita berbicara soal perang verbal kan pemimpin tertinggi Iran juga sempat menyebut Trump adalah kriminal. Sementara Trump membalas dengan menyebutnya orang sakit begitu, dengan menyerukan perubahan rejim. Anda membacanya ini arahnya akan seperti apa nih, ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini? Amerika Serikat mencoba menggoyang kredibilitas Iran ya, antara lain dengan melakukan berbagai sanksi ekonomi dan juga sanksi ini sudah diberikan dari tahun 79. Kalau kita merujuk pada piagam PBB, khususnya pasal 2, itu dikatakan bahwa masing-masing negara itu tidak boleh menggunakan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Juga negara tidak boleh melakukan ancaman intervensi dan apalagi Amerika Serikat mengatakan untuk para demonstran, Anda tenang, bantuan sedang menunggu. Di pada saat yang sama, ketiadaan perang ini juga digunakan oleh pimpinan tertinggi Iran untuk melakukan konsolidasi dengan dengan unit-unit yang berada di bawah Ayatollah tersebut. Misalnya pimpinan eksekutif namanya Supreme Leaders Office, kemudian Revolutionary Guard, kemudian lembaga-lembaga intelijen, kemudian lembaga-lembaga ekonomi yang pro kepada pemerintah. Jadi menurut Anda ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat ini masih terus berlanjut? Jika iya, bagaimana dengan peran dan juga pengaruh negara-negara tetangga Iran, termasuk Timur Tengah? Saya perhatikan Iran sudah berhasil melakukan perang cyber ya, di mana Iran sudah menetralisir perangkat-perangkat satelit yang dimiliki oleh Elon Musk. Dan kalaupun negara-negara di sekeliling Iran itu mereka sedang khawatir karena kalau terjadi sesuatu atas Iran bisa saja melakukan pengiriman ballistic missile. Target-target Iran sudah jelas, misalnya ada 2.500 pasukan Amerika Serikat di Turki, kemudian ada 3.000 pasukan Amerika Serikat di Jordan, ada 13.000 pasukan Amerika Serikat di Kuwait, kemudian kalau dikombinasikan antara Qatar itu sekitar 10.000 dan di Saudi Arabia juga ada 10.000. Jadi Amerika Serikat juga ngeri
melakukan serangan terhadap Iran karena sekutu-sekutu Amerika Serikat juga tidak kompak. Turki walaupun mereka memiliki 812 pesawat tempur, kemudian tampaknya juga tidak siap untuk berada dalam koordinasi Amerika Serikat. Yang paling siap adalah Israel, tapi Israel juga mengerti bahwa dalam perang 12 hari lalu itu hanya bisa diselesaikan dengan pemboman Amerika Serikat atas instalasi nuklir di Natanz. Anda membacanya seperti apa? Tentu saja kita tidak berharap ya perang militer ini terjadi, tapi kalau kita lihat jelas sekali Trump menyatakan bahwa menyiapkan 30.000 pasukan. Sementara dari pimpinan Iran sendiri, Ayatollah Khomeini sendiri juga menyatakan bahwa ya kami juga akan siap melawan begitu. Anda membacanya apa yang menjadi trigger sehingga akhirnya ini bisa terjadi? Meskipun kita disclaimer dulu, tentu saja kita tidak berharap ini terjadi ya, Mas Reza ya. Saat ini Amerika Serikat kapal-kapal induk mereka berada di Asia Pasifik dan di perairan Baltik. Ini masih jauh dari lingkungan lautan sekitar Iran. Itu yang pertama. Jadi Amerika Serikat secara teknis belum siap melakukan itu. Kemudian pada saat yang sama, Amerika Serikat juga masih mengukur-ukur bagaimana kesiapan Rusia dan Cina. Tampaknya Rusia dan Cina ini berada di belakang Iran, dan karena mereka memiliki kepentingan strategis di Iran, di mana kalau Iran yang kapasitasnya menurun, itu akan sangat menguntungkan lawan mereka, yakni Amerika Serikat. Kemudian Rusia juga berpotensi menekan negara-negara Uni Eropa lewat pasokan gas, sehingga negara-negara Uni Eropa tersebut tidak bersama Amerika Serikat. Kemudian yang juga terjadi adalah tidak adanya dukungan atau sulitnya dukungan dari negara-negara OPEC. Karena negara-negara OPEC ini melihat bahwa setelah Venezuela, sasaran Amerika Serikat adalah Iran. Dan kalau ini berhasil, maka ini akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pengendali dari harga minyak dunia. Jadi ini yang menjadikan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah agak sangat mengkhawatirkan agresi Amerika Serikat atas Iran ini, sehingga kita melihat latihan-latihan militer yang terbaru, barangkali latihan-latihan intelligence ataupun latihan-latihan cyber antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Turki, Syria, Irak, Jordania, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Uni Arab Emirat, kemudian bahkan dengan Afghanistan, saya tidak melihat adanya latihan tersebut. Jadi berarti memang masih sangat dipertimbangkan ya peta kekuatan dari Iran dengan sekutunya maupun Amerika Serikat dan juga sekutunya. Tadi menarik yang Anda sampaikan, ada perang militer yang kemungkinan ancaman militer yang terjadi, tapi yang juga dua hal yang tengah dilakukan adalah perang opini dan juga perang cyber begitu. Nah, dari dua hal ini menurut Anda apakah apa yang nantinya dilakukan baik oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Iran sudah berhasil menetralisir instalasi cyber yang sudah disiapkan oleh Amerika Serikat ya, di mana instalasi tersebut sudah dihancurkan dengan kerjasama antara Iran dengan Rusia, dan untuk mengoperasikannya kembali ini tidak mudah. Dan untuk itu tampaknya ini menimbulkan rasa percaya diri daripada Iran bahwa mereka siap melakukan perang cyber. Kemudian juga mereka tampaknya sudah yakin sekali bahwa perang elektronik sangat sulit dilakukan atas Iran. Karena pada saat sekarang pemerintah sudah benar-benar mengendalikan situasi di Iran. Kita lihat terakhir pro pemerintah ada jauh lebih besar daripada mereka yang pro demonstran. Kemudian juga kita lihat bahwa Iran bisa menutup pusat-pusat teror yang ada di sana yang konon dikendalikan oleh CIA dan ISIS di Iran tersebut. Di mana kelompok-kelompok ini biasa kalau dalam teori namanya menggunting dalam lipatan. Pada saat negara susah, mereka melakukan berbagai aksi untuk melemahkan pemerintah. Tampaknya Iran sudah menahan lebih dari 500 pelaku-pelaku intelijen kontra Iran saat ini. Baik, ada ancaman militer, kemudian perang cyber dan juga perang media begitu, ataupun perang media yang tengah dilakukan antara kedua negara. Terima kasih pengamat hubungan internasional Tengku Rejasa atas perspektifnya terkait dengan tensi hubungan Iran dan juga Amerika Serikat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi terkait dengan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang terkendala cuaca dan juga medan terjal. Mengetahui perkembangan pencarian pesawat, kita